Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Tiga nama ini adalah perjudian Sintayong pada laga Indonesia melawan Cina. Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Sen Patinama masuk menjadi starting 11 pada laga malam tadi. Dua gol Cina di babak pertama adalah harga yang harus dibayar mahal dari perjudian Sintayong. Gua tuh heran kenapa Sintayong tuh malah eksperimen begini di laga-laga krusial kayak begini loh. Ini ketinggalan 2-0 nih udah malu duluan, kita udah jumawa aja dari kemarin. Gol pertama Cina itu hasil dari kurang kesiapannya seorang Sen Patinama yang mengira bola akan keluar garis, tapi ternyata bisa menjadi gol. Lalu kesalahan Asnawi dengan rating 2,7. Ini banyak banget bola lepas dan dia nggak mau nguber lagi. Dan Witan Sulaiman nih umpan-umpan congkel nanggung begitu tuh masih aja dipakai tuh ratingnya 2,8. Iya gue paham Sintayong lebih tahu, tapi nggak harusnya bereksperimen di laga-laga. Jadi tiga nama ini memang yang paling underperform waktu Indonesia lawan Cina. Jadi sebenarnya ya tidak masalah sih turunkan mereka. Cuma waktu lawan Cina kelihatan sekali kalau mereka ini tidak pada performa terbaiknya mereka. Makanya Asnawi sampai dihujat-hujat sama netizen, ya kan. Tapi sebenarnya tidak boleh juga mereka dihujat. Ya. Kalau mau kritik ya silahkan. Tapi kalau sampai dihujat janganlah. Nah semoga di lawan nanti laga lawan Jepang ya jangan sampailah STY eksperimen lagi. Dan saya yakin sih tidak akan eksperimen karena dia sudah dievaluasi sama Pak Erick Thohir. Jadi pasti ya mana yang terbaik, yang selama ini kita lihat mereka bermain bagus, pasti itu yang akan diturunkan sama STY. Saya sih yakin sekali soal itu. PSSI hitung-hitungan peluang timnas Indonesia masuk 4 besar demi lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sidolinga menghitungkan timnas Indonesia untuk setidaknya bisa lolos ke fase selanjutnya. Tersisa 6 laga yang terdiri dari 4 laga kandang dan 2 laga tandang. Karena keuntungan bermain di kandang, harusnya timnas Indonesia bisa mendapat banyak poin. Ya, betul. Bahrain dan Cina. Klub Garuda diharapkan bisa mengamankan 3 poin. Kemudian Arya juga berharap bisa mendapat poin penuh ketika melawan Arab Saudi di GBK serta melawan timnas Jepang di GBK pada bulan November. Meski sulit, tapi harapannya semoga ada poin yang bisa didapat. Dan untuk 2 laga tandang melawan Australia dan Jepang, Arya tidak banyak berharap, tapi semoga ada poin yang bisa dibawa pulang dari sana. Jika semuanya lancar, harapannya timnas Indonesia bisa finish minimal di posisi 4 dan tetap menjaga peluang untuk pentas di turnamen tertinggi sepak bola yaitu Piala Dunia. Kalau menurut Sobat Bolakom, akankah timnas Indonesia mampu mencapai targetnya? Bisa, bukan tidak bisa. Kalau sisa 6 pertandingan yang bisa dimanfaatkan dengan baik sama STY, ya bukan tidak mungkin kita dari posisi 4. Posisi 4 bahkan posisi 3. Atau bisa juga posisi 2 dengan hitung-hitungan ya Australia kalah, kemudian ya Arab Saudi juga kalah terus ya kan. Tapi kalau kita mau lebih realistis itu bisa di urutan 3 atau urutan 4. Nah, di sini sisa 6 pertandingan. Nah, sisa 6 pertandingan ini bisa harus dimanfaatkan sama STY. Nah, mungkin lawan Jepang ya kita tidak bisa terlalu berharap banyak karena Jepang kita tahu lah ya kualitasnya seperti apa. Nah kita bisa curi poin dari 4 pertandingan kandang itu lawan Arab Saudi, lawan Bahrain dan lawan Cina. Bisa lah kita dapat poin dari 4 pertandingan laga kandangnya kita. Semoga itu bisa dimanfaatkan dan kita bisa dapat poin. Setidaknya kita ada peringkat 4 dan kita bisa lolos ke babak playoff itu teman-teman. Karena harapannya targetnya sekarang itu ya di babak playoff, bukan lagi lolos langsung. Dan sebenarnya ya kalau lolos langsung itu kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena kalau kita lihat lagi lawan-lawan kita yang sekarang itu memang agak berat, agak sulit ya. Dan Arab Saudi sekarang kan sudah pecat Roberto Mancini dan sekarang pelatih barunya itu yang bawa Arab Saudi kasih kalah Argentina waktu di pembukaan kualifikasi Piala Dunia, pembukaan Piala Dunia yang beberapa tahun lalu kan. Jadi ini memang agak sulit untuk Indonesia, tetapi ya kita sih ya, positive thinking saja. Semoga STY bisa memanfaatkan sisa 6 pertandingan dan bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, mau lolos langsung ke atau lolos playoff kan tidak masalah teman-teman. Tapi ya itu ekspektasi kita, harapan kita. Kalaupun tidak lolos, kita harus tetap dukung mereka. Karena apa? Mereka sudah berjuang mati-matian untuk bagaimana caranya Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Kira-kira begitu. Breaking news guys, media Vietnam bernama Soha baru ini memberitakan jika timnas Indonesia menurunkan skuad utama di AFF nanti, maka pelatih Vietnam pasti akan sulit bersaing dengan timnas Indonesia. Waduh, belum mulai udah ketar-ketir ya.
Ya, jadi media Vietnam yang bernama Soha itu memberitakan bahwasanya timnas Indonesia itu bisa menjadi kendala besar bagi Vietnam. Apalagi Vietnam itu akan satu grup dengan timnas Indonesia. Ya, betul. Di Piala AFF besok. Ya, jadi intinya salah satu media Vietnam ini memberitakan bahwasanya timnas Vietnam akan sulit bersaing dengan timnas Indonesia jika Coach Sintayong menurunkan skuad utamanya. Dan bukan hanya itu aja guys, demi juara Piala AFF itu timnas Vietnam akan TC ke Korea guys. Wih, ngeri sekali ini. Taktik dan strategi agar bisa merebut gelar juara Piala AFF tahun ini. Dan bahkan pelatih Vietnam pun Kim Sang-sik itu berencana tonton laga timnas Indonesia ketika melawan Jepang dan Arab Saudi di GBK besok. Setelah itu ya guys ya dengan timnas Indonesia. Oke guys, jadi gimana menurut kalian guys? Apakah timnas Indonesia harus menurunkan skuad utamanya di Piala AFF nanti? Nah, dengan resminya STY yang pegang timnas bermain di Piala AFF, saya yakin sekali pasti pemain-pemain Liga 1 atau yang selama ini bermain sebagai cadangan di timnas senior mereka akan dibawa. Nah, pertanyaannya apakah seperti J.I.C, Semes Hilger, Kelvin Verdong, Natang Joan dan lain sebagainya pemain-pemain naturalisasi kita atau pemain-pemain yang bermain di luar negeri, apakah mereka bisa gabung? Ya bisa saja kalau klub mereka mengizinkan. Tapi ada tapinya teman-teman. Piala AFF itu tidak termasuk dalam kalender FIFA. Tidak termasuk sama sekali. Jadi bisa saja klub itu tidak melepas mereka. Nah, kalau klub melepas mereka seperti J.I.C, Kelvin Verdong, kemudian si Nathan Joaon dan masih banyak lagi pemain-pemain yang lain seperti Eliano Renders. Kalau misalkan mereka dilepas, ya bisa saja mereka diturunkan. Tapi saya sih yakin kalau STY tidak akan menurunkan mereka. Kenapa? Karena sangat beresiko. Sangat beresiko sekali. Karena Piala AFF nanti bermain di Desember. Nah, sedangkan Januari tahun depan sampai Maret itu Indonesia akan lawan Bahrain di Maret. Nah, itu target Indonesia untuk dapat poin dari Bahrain. Nah, kalau sampai STY menurunkan pemain-pemain terbaiknya dia yang selama ini bermain sebagai starting 11, itu akan sangat beresiko. Risikonya apa? Di sini kita tahu kita satu grup dengan Vietnam. Ya walaupun Vietnam kita sudah tiga kali kasih kalah mereka, tapi pastinya permainan keras mereka, apalagi kita tahu tipikal Asia Tenggara, permainan sepak bolanya itu keras, kasar. Nah, kalau sampai STY menurunkan pemain-pemain terbaik yang sekarang bermain di kualifikasi Piala Dunia, bukan tidak mungkin mereka akan cedera, resikonya tinggi sekali. Jadi saya yakin STY pasti akan kasih turun pemain-pemain yang ya bermain sebagai ya pelapis lah untuk timnas senior, dan mungkin beberapa pemain dari Liga 1 seperti Mark Klok atau Stefano Lillipali mungkin akan dipanggil itu. Tapi mungkin ya STY lebih mempertimbangkan untuk ya pemain-pemain muda di ya kategori usia U23 lah. Kemungkinannya seperti itu teman-teman. Kita sih ya berharap yang terbaik lah ya untuk timnas. Semoga tahun ini menjadi tahunnya Indonesia untuk dapat Piala AFF. Ya kita harus dukung walaupun banyak yang bilang Piala Ciki kita tidak berharap dengan Piala AFF. Oke lah, tidak masalah statement seperti itu. Tapi kalau kita sudah terjun di situ, kita bermain di ajang itu, turnamen itu, ya suka tidak suka, mau tidak mau kita harus bermimpi bahwa kita harus dapat piala itu. Kira-kira begitu, men. Hernando Ari dan Malik Rizaldi kemungkinan gak dipanggil Sinteyong karena cedera. Hernando Ari, kiper kita cedera bahu setelah main lawan PSM. Buat seorang kiper, bahu itu vital banget. Gak cuma buat yang kawan menangkap bola, tapi juga refleks dan menahan benturan. Kalau dia gak bisa pulih tepat waktu, Sinteyong harus muter otak cari kiper pengganti Hernando untuk menjadi cadangannya Martin Paes nih. Terus Malik Rizaldi juga cedera di kaki kiri. Buat winger yang harus andal di kecepatan dan dribbling, ini bisa bikin kerepotan. Pas lawan Bahrain kemarin, Malik sempat jadi salah satu opsi serangan yang efektif. Nah, kalau Malik dan Hernando nggak fix, otomatis Indonesia harus merombak strategi buat lawan Jepang yang punya serangan cepat dan Arab Saudi yang solid di lini belakang. Kita cuma bisa berharap mereka pulih dengan cepat karena jujur aja nih, skuad kita butuh semua pemain di performa terbaiknya. Kita lihat apakah Sinteyong punya kejutan taktik buat ngecover kalau Hernando dan Malik nggak dipakai. Kalau misalkan Hernando tidak terlalu dipermasalahkan karena ada Nadeo juga kan. Tapi selama ini kan yang paling diturunkan, paling utama itu kan si Martin Paes. Nah, kalau kita lihat Malik Rizaldi sebenarnya agak ya riskan juga karena Malik Rizaldi ini kemarin waktu lawan Bahrain itu dia bermain ya cukup militan sekali, bagus dia main. Jadi dia pressure-nya cukup bagus si Malik Rizaldi ini. Jadi ya ketika dia cedera seperti ini Indonesia khususnya timnas itu pasti kecolongan. STY pasti akan ya cari pemain pengganti. Nah, di sini mungkin ada Sayuri bersaudara yang akan dipanggil dan juga mungkin ya kalau bisa si Sadil Ramdhani itu bagus sebenarnya Sadil itu. Tapi ya mungkin dia tidak akan dipanggil ya karena kita tahu lah ya, dia itu seperti apa. Ya mungkin ada nama-nama baru
yang akan dipanggil sama STY, khususnya penggantinya Hernando Ari itu. Jadi pasti akan ada pemain-pemain baru yang selama ini mungkin kita tidak lihat mereka di timnas, tapi nanti lawan Jepang, Arab Saudi pasti mereka terlihat itu. Dan sangat disayangkan sekali kita punya pemain baru Kevin Dix belum bisa bermain lawan Jepang dan lawan Arab Saudi, kurang lebih 2 minggu lagi. Ya kita sih ya kecewa, mau bilang kecewa juga ya, pasti kecewa. Tapi ya pasti dia bisa bermain nanti tahun depan ya, semoga dia tersedia tahun depan dan bisa bermain lawan Bahrain, dan di Piala Asia pasti sudah bisa bermain itu teman-teman. Ya guys, buzzer timnas baru-baru ini diadakan konferensi AFC 2024 di Seoul, Korea Selatan, di mana dari Indonesia diwakili oleh Sekjen PSSI Pak Yunus Nusi. Dalam pertemuan tersebut, Pak Yunus Nusi belak-belakan bicara langsung dengan Sekjen AFC, di mana di lokasi tersebut ada juga Presiden AFC dan Presiden FIFA. Beliau menyampaikan bahwa untuk pertandingan-pertandingan penting seperti halnya pertandingan yang kualifikasi Piala Dunia sekarang ini, tolong perangkat pertandingan atau wasit diberikan wasit yang netral. Maksudnya apa? Netral secara regional. Jadi bila ada bangsa Arab melawan bangsa lain, jangan dikasih wasit yang berbangsa Arab. Begitupun kita dari Asia Tenggara melawan bangsa mana, jangan dikasih wasit dari Asia Tenggara. Karena subjektivitasnya perlu dipertanyakan. Ya, betul. Bukannya takut kalah, kata Pak Yunus Nusi ini. Waktu lawan Cina kita kalah, tapi kita anteng-anteng aja, ya kan? Masyarakat Indonesia menerima, malah memuji kinerja wasit yang memimpin laga tersebut. Ya kenapa? Karena wasit yang memimpin laga tersebut kan dari regional Arab, yang bertanding itu Cina dan Indonesia. Jadi tidak ada kepentingan di situnya. Maksudnya seperti itu. Salah satu contohnya. Itu dikatakan juga langsung di depan. Tapi sebenarnya pertanyaannya begini, kenapa setiap kali Indonesia itu bermain wasitnya harus dari Arab, dari negara-negara Arab gitu loh. Nah ini nanti lawan Jepang itu wasitnya dari negara-negara Arab juga ini. Itu kenapa sih, maksudnya tidak ada wasit dari regional dari negara lain kah yang bisa dipakai? Hanya wasit-wasit Arab saja yang terbaik atau seperti apa ini? Presiden FIFA dan Presiden AFC. Ya Presiden FIFA senyum-senyum aja ya kan. Mungkin dalam hatinya makan tuh. Karena baru Indonesia yang berani belak-belakan langsung di depan orang yang ngomong ya kan. Yang lain mah cuma kirim surat. Kita udah bosan kirim surat. Dari waktu Piala AFC U23 kita udah pernah berkirim surat waktu U23 lawan Qatar. Tapi yang ada kita malah didenda karena dianggap banyak protes. Kan aneh, kita protes malah didenda. Nah kemarin pun giliran Bahrain yang protes langsung diterima, iya kan? Yang kocak memang AFC itu. Kemudian lagi waktu lawan Bahrain kita protes malah dicuekin ya kan. Nah saat Bahrain minta pertandingan dialihkan, langsung direspon dengan cepat. Nah ini dikatakan langsung di depan Presiden AFC dan Presiden FIFA melalui sekjennya, Sekjen AFC. Jadi itu kita perlu salut sama Pak Yunus Nusi yang langsung belak-belakan di depan konferensi menyampaikan hal tersebut. Supaya mereka itu nggak seenaknya lagi, ya kan? Supaya pinter ngatur-ngatur pertandingan termasuk ngatur perangkatnya. Itu jangan cuma ngatur skor aja. Dasar mafia, pinternya ngatur skor, ngatur perangkat agak pinter. Ya, menjelang pertandingan melawan Jepang dan melawan Arab Saudi, ini penting disampaikan agar tidak ada wasit yang dari regional yang sama. Seperti misalnya Jepang kan dari Asia Timur, jangan ada wasit dari Asia Timur. Begitupun dengan Arab Saudi, jangan ada wasit dari Arab Saudi ataupun dari Asia Tenggara, karena kita dari Asia Tenggara. Jadi pilihlah dari regional yang netral, maksudnya seperti itu. Nah ini ya baru Indonesia nih ya yang berani menyampaikan secara langsung. Oke lah, salut lah untuk PSSI sekarang. Ya memang sebenarnya harus seperti itu, supaya jangan ada dugaan-dugaan kecurangan dari wasitnya. Nah kenapa sampai Pak Yunus Nusi berani bilang begitu di depannya Sekjen AFC? Karena belajar dari pengalaman sebelumnya ketika kita lawan Bahrain, wasitnya itu dari Oman. Nah Oman dan Bahrain ini mereka masih satu konfederasi waktu itu kan, West Football Association, iya kan. Jadi bisa saja wasit ini main curang, dan kelihatan sekali waktu lawan Bahrain itu wasitnya ya curang sekali. Bahkan
tambahan waktu yang seharusnya 6 menit ditambah lagi ekstra lagi 3 menit jadi 9 menit. Dan saya yakin sekali waktu itu kalau sampai Bahrain tidak cetak gol sampai dengan menit ke 99 pasti akan ditambah terus mungkin 10 sampai 15 menit sampai benar-benar Bahrain cetak gol. Nah, dari pengalaman-pengalaman seperti itulah makanya jadi pelajaran buat Indonesia, jangan sampai wasitnya itu dari negara sekutunya mereka. Misalkan nih Indonesia lawan negara-negara Arab, jangan wasitnya dari negara-negara Arab. Ya harus dari negara lain seperti mungkin Korea Selatan ke, atau dari Jepang ke, atau dari mana ke. Intinya harus netral lah, jangan sampai kita lawan negara Arab tapi wasitnya juga dari sana. Nah, bisa saja mereka kong kali kong dan kemudian kita lah yang jadi korbannya. Nah, contoh bagusnya waktu kita lawan Cina itu wasitnya dari Uni Emirat Arab dan tidak ada masalah karena memang dia tidak punya kepentingan dan bukan negara sekutunya dia, ya kan. Kalau misalkan waktu itu Indonesia misalkan lawan negara-negara Arab, ya tidak menutup kemungkinan wasitnya juga akan curang. Jadi seperti itu. Nah, di sini AFC kan harus dipertanyakan juga dan ya mereka dibuat malu sama netizen Indonesia waktu bikin acara ini AFC Conference 2024 itu live TikToknya AFC itu diserang habis-habisan sama netizen Indonesia dengan sebutan apa? AFC Mafia. Jadi AFC ini memang dapat hari sial. Jadi dia mutir entah apa yang merasuki admin media sosialnya sampai dia itu bikin live TikTok dan diserang habis-habisan sama netizen Indonesia. Mungkin dia sudah lupa kalau netizen Indonesia, dia berpikir mungkin netizen Indonesia sudah melupakan kejadian di Bahrain waktu itu kan. Tapi netizen Indonesia ini justru masih ingat kelakuannya AFC yang menolak surat protes dari Indonesia dan kita dapat berita negatif. Nah, giliran Bahrain yang protes itu dapat berita positif mereka. Nah, disitulah tambah kesalah netizen Indonesia. Maka waktu mereka live TikTok habislah mereka. Jadi kira-kira begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita. So, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.